April Katalino, Kamin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Selamat datang di akun YouTube Akademi Dayak, satu channel yang membahas tradisi lisan, adat istiadat dan hukum adat, ritus, seni, manuskrip, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan bahasa. Secara khusus, channel ini akan fokus pada kelompok suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat, sebuah kelompok suku terbesar dengan populasi yang lebih dari 600.000 jiwa yang tersebar di Kalimantan Barat dan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ini adalah persiapan untuk upacara nyengahan pada kelompok suku Dayak Salaku di Kalimantan Barat. Nah, upacara nyengahan adalah ritus terpenting bagi kelompok suku ini dan sangat sakral. Ini kadang pada agama-agama modern juga disebut dengan doa persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada ritus nyengahan ini beberapa orang pajajang atau bahasa kerennya itu asisten ditugaskan oleh tuan rumah untuk membantunya menyiapkan segala hal yang terkait dengan bahan-bahan yang hendak diupacarakan. Yang terpenting tentu saja adalah ayam. Pada kelompok suku Dayak, ayam merupakan terutama ayam kampung merupakan bagian paling penting sebagai korban persembahan kepada Jubata yang agung. Nah, uniknya pada kelompok suku ini, ayam yang dipersembahkan kepada Jubata adalah ayam yang sudah direbus. Jadi bukan ayam yang mentah atau yang masih hidup. Nah, untuk melengkapinya tentu ada berbagai perlengkapan lain lagi yang harus disediakan. Salah satunya adalah palantaran atau yang biasa dikenal dengan palantar. Palantar ini terdiri dari beras putih biasa atau beras sungguh dan beras pulut di atasnya. Jadi dibuat seperti dua tingkat. Nah, sementara untuk mendampingi palantar ini ada yang disebut dengan panganak. Panganak ini adalah penganan atau makanan ringan seperti tumpi dan poe maupun bontok. Nah, jadi itu yang utama adalah hewan kurbannya berupa ayam, kemudian ada palantar dan ada panganak. Selain ayam, palantar dan panganak, disiapkan pula bahan-bahan untuk upacara yang lain seperti beras sasah, ada beras kuning, ada beras yang kemudian dikenal sebagai langir minyak, ada juga tempayan kecil disebut dengan buat tangah,
ada telur yang sudah direbus telur ayam. Nah, untuk melengkapinya diambil berbagai yang disebut dengan segala jantung, hati, limpa dan sebagainya. Nah, korban persembahan atau ayam ini kemudian ditaruh di atas pahar. Pahar itu adalah sejenis nampan yang terbuat dari perunggu. Nah, karena mereka menurut adat kepercayaan yang diturunkan oleh Nek Taguh Pak Usun, maka ayamnya semuanya tengkurap. Jadi berbeda dengan adat Karimawat yang diturunkan oleh Nek Matas. Di Bus Banten itu ada ayam yang telentang dan ada yang tengkurap. Dan tentu juga berbeda dengan adat yang diturunkan oleh Ria Sinir di wilayah Tanganap. Itu semua ayamnya telentang. Ada berbagai perlengkapan untuk nyangat ini, ada yang disebut dengan sekapur sirih, yaitu ada rokok daun, ada tembakau, ada daun sirih, ada juga gambir dan disiapkan. Kemudian ada yang namanya tongkat buis, satu beras pulut yang dimasang di luas bambu. Bambunya itu dikupas, kulit bambu, kemudian diberi lubang di tengah-tengah. Nah, hal yang terpenting juga di persiapan nyangat ini adalah kobet dan kamuh. Kobet biasanya dibuat 7 sampai 9 buah, dan satu diantaranya disebut sebagai kamuh. Kobet adalah untuk persembahan kepada awapama atau arwah para leluhur, dan pada para jubata yang tinggal di alam semesta yang disebutkan nanti dalam doa ngaranto. Dan kamuh adalah untuk para kamang dan hantu. Nah, pada sesi ini kami perlu jelaskan bahwa pada upacara nyangat sebetulnya orang-orang Dayak itu bukan yang menyembah hantu. Mereka percaya bahwa di alam semesta ini ada makhluk lain yang wujudnya tidak baik, sering mengganggu kehidupan manusia dan sebagainya, yang kemudian mereka sebut sebagai hantu. Nah, pada upacara ini hantu diberi makan, tapi dengan pesan agar mereka tidak mengganggu lagi kehidupan manusia dan alam semesta. Jadi mereka bukan disembah, jelas mereka bukan disembah, tetapi diberi makan dan dipesan oleh Imam Panyangahat agar para hantu itu tidak lagi mengganggu kehidupan manusia sehari-hari dan tidak mengganggu keseimbangan alam yang sudah ada. Nah, ini yang disebut dengan membuat kobet. Nah, jadi ada biasanya membuat kobet ini sekaligus juga membuat kamuh. Nah, pada kobet ini semua material upacara, baik itu hewan korban, panganak dan sebagainya, diambil sedikit-sedikit
termasuk Sekapuru Siri, sehingga berkeadilan. Karena itu mereka percaya pada satu falsafah yang dikenal dengan kalau adat labih jubata bera, kalau adat kurang antu bera. Nah, itulah yang dipegang oleh para imam penyangahan ketika melaksanakan tugasnya sebagai penyangahan dalam prosesi ini. Nah, ini tampak mereka sedang membuat kobet dan membuat kamu. Nah, ini adalah bagian yang unik sebab kadang-kadang seringkali menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Bahkan ada orang Dayak sendiri yang kemudian karena dogma agama yang dianut kemudian tidak mau memakan bekas hewan kurban atau ayam yang sudah disangahan. Demikian juga yang panganak atau makanan ringan yang dipersembahkan kepada jubata tadi. Namun pada konsep spiritualis Dayak, kami percaya bahwa pada ritus nyangahan orang Dayak itu menyembah dan mengagungkan Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu memiliki 7 sifat. Ada sifat yang memerintahkan, kemudian Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Tahu, Maha Mengetahui, kemudian Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian Maha Pelindung dan sebagainya. Semua orang Dayak percaya bahwa Tuhan itu adalah zat yang tertinggi yang oleh agama-agama modern disebut dengan Tuhan Allah. Ini adalah bontong. Jadi bontong ini adalah nasi biasa yang dibungkus dengan sejenis daun yang disebut daun layak, direbus sehingga menjadi nasi, dan pada prosesi membuat kobet, bontong diberikan, diambil sedikit-sedikit dan diberikan ke masing-masing kobet. Nah, berbicara tentang kobet ini adalah persembahan, makanan persembahan manusia Dayak kepada jubata. Nanti dalam proses nyangahan sering disebut diberikan satu untuk masing-masing tempat, karena orang Dayak itu percaya bahwa semua tempat ini ada Roh Kudus yang menjaga dan memeliharanya. Maka pada upacara nyangahan, ya pada satu sesi yang disebut pengaranto, imam selain menyerahkan kobet juga menyebutkan nama-nama jubata yang ada di tempat itu, nama orang roh tertinggi yang berdiam dan tinggal di tempat yang dimaksudkan. Ini sudah cukup lengkap persiapan doa nyangatnya. Ketika sudah lengkap inilah yang disebut dengan buis bantat. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Samo labu Adil Catalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.